Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahlia dengan NIM 10820240035, mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 4, unit 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis kesulitan belajar yang meliputi burnout akademik, motivasi belajar rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan dropout, beserta ciri-ciri, penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diberikan oleh guru BK. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. 1. Pendahuluan. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika siswa mengalami hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti psikologis, emosi, dan motivasi, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan sistem pendidikan. Dalam layanan PK, mengenali kondisi kesulitan belajar sejak dini sangat penting agar guru BK dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada materi ini, terdapat 5 jenis kesulitan belajar yang akan kita bahas, yaitu burnout akademik, motivasi belajar rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan dropout. Burnout akademik. Burnout akademik adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat tekanan belajar yang berlangsung terus-menerus. Ciri-cirinya antara lain, siswa merasa lelah setiap hari, kehilangan semangat belajar, mulai bersikap acuh terhadap tugas, dan tidak percaya diri terhadap kemampuannya. Penyebabnya dapat berupa banyaknya tugas, tekanan untuk selalu mendapatkan nilai tinggi, kurang istirahat, serta minimnya dukungan dari lingkungan. Dampaknya yaitu prestasi belajar menurun, kesehatan fisik mental terganggu, siswa menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan dapat kehilangan semangat belajar dalam jangka panjang. Solusi dari BK yaitu 1. Melakukan asesmen untuk mengetahui penyebab kelelahan yang dialami siswa. Kedua, memberikan layanan konseling individu agar siswa dapat mengelola stres dan emosinya. Ketiga, mengajarkan teknik manajemen waktu serta cara menyeimbangkan waktu belajar dan istirahat. Keempat, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Kelima, berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua untuk mengurangi tekanan akademik yang berlebihan. Motivasi belajar rendah. Motivasi belajar rendah adalah lemahnya dorongan dalam diri maupun lingkungan untuk belajar. Ciri-cirinya yaitu siswa enggan mengerjakan tugas, mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, pasif saat pembelajaran, dan tidak memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Penyebabnya bisa karena metode pembelajaran yang kurang menarik, kurangnya penghargaan, pengalaman gagal yang berulang, maupun kurangnya dukungan dari keluarga. Akibatnya, prestasi belajar tidak berkembang, siswa menjadi bergantung pada dorongan orang lain, kurang aktif di sekolah, dan berpotensi mengalami masalah belajar lainnya. Solusi dari guru BK yaitu 1. Membantu siswa menetapkan tujuan belajar yang jelas dan realistis. Kedua, memberikan motivasi melalui layanan bimbingan klasikal atau konseling individu. Ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa agar belajar menjadi lebih bermakna. Keempat, memberikan penguatan positif melalui reward atau apresiasi dari setiap perkembangan siswa. Kelima, menjalin kerjasama dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Underachievement. Underachievement adalah keadaan ketika hasil belajar siswa tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya, seorang siswa memiliki kemampuan tinggi tetapi nilai akademiknya rendah. Ciri-cirinya yaitu prestasi tidak sesuai dengan kemampuan, kurang konsisten mengerjakan tugas, serta sering merasa bosan ketika belajar. Penyebabnya antara lain metode belajar yang kurang sesuai, kurangnya tantangan, adanya masalah emosional, dan harapan orang tua yang tidak sesuai dengan minat siswa. Dampaknya adalah potensi siswa tidak berkembang secara maksimal, muncul rasa frustasi, motivasi belajar semakin menurun, dan peluang akademiknya menjadi terbatas. Solusi dari guru BK yaitu 1. Mengidentifikasi potensi, minat, dan hambatan belajar siswa melalui asesmen. Kedua, memberikan
konseling untuk meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Ketiga, membantu siswa menemukan gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Keempat, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran untuk memberi tantangan belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kelima, melibatkan orang tua dalam mendukung perkembangan akademik siswa di rumah. Prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas akademik. Ciri-cirinya yaitu sering menunda memulai tugas, mengerjakan saat mendekati deadline, mudah terdistraksi, dan tetap menunda walaupun merasa cemas. Penyebabnya antara lain manajemen waktu yang kurang baik, takut gagal, tugas dianggap sulit atau membosankan, serta kemampuan mengatur diri yang rendah. Dampaknya yaitu tugas dikerjakan terburu-buru sehingga kualitasnya menurun, terus meningkat, nilai akademik tidak optimal, dan kebiasaan menunda menjadi sulit dihilangkan. Solusi dari guru BK yaitu satu, melatih siswa membuat jadwal belajar menjadi prioritas. Kedua, mengajarkan teknik manajemen dan pengendalian diri. Ketiga, membimbing siswa membagi tugas besar menjadi target kecil agar lebih mudah dikerjakan. Keempat, membantu mengatasi rasa takut gagal dan perfeksionis melalui konseling. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan siswa. Dropout atau putus sekolah adalah kondisi ketika siswa berhenti dari pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang sekolahnya. Ciri-cirinya yaitu sering tidak hadir, nilai terus menurun, kehilangan minat belajar, dan mulai menyampaikan keinginan untuk berhenti sekolah. Penyebabnya dapat berupa masalah ekonomi keluarga, kesulitan belajar yang tidak ditangani, perundungan, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Dampaknya sangat besar, seperti kesempatan kerja menjadi terbatas, meningkatnya resiko pengangguran, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. Solusi dari guru BK yaitu satu, melakukan identifikasi dini terhadap siswa yang berisiko putus sekolah. Kedua, memberikan layanan konseling individu maupun konseling keluarga. Ketiga, melakukan home visit untuk mengetahui kondisi siswa dan keluarganya. Keempat, berkolaborasi dengan wali kelas, kepala sekolah, guru mata pelajaran, serta orang tua dalam mencari solusi yang terbaik. Kelima, memberikan motivasi dan informasi mengenai pentingnya pendidikan serta membantu siswa memperoleh akses bantuan sekolah apabila mengalami kendala ekonomi. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa burnout akademik, motivasi belajar rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan dropout merupakan bentuk-bentuk kesulitan belajar yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini, layanan bimbingan dan konseling yang tepat agar permasalahan tersebut tidak semakin berkembang. Selain itu, kerjasama antara guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dan siswa sangat penting dalam membantu siswa mencapai perkembangan belajar yang optimal. Peran guru BK tidak hanya menangani masalah yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan pencegahan melalui deteksi dini, layanan dan bimbingan konseling, serta bekerja sama dengan guru, orang tua, atau pihak sekolah dengan penanganan tepat agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya dan berkembang secara optimal. Demikian presentasi dari saya mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.